berbasis komputer. Nah, ini bersama lebih dari 87 perguruan tinggi, mendekati malah 90, pernah 90 gitu ya. Baik perguruan tinggi Satker, tadi saya sampaikan dulu, perguruan tinggi negeri itu di Indonesia ada 122. 122. Dari 122 itu 77 adalah perguruan tinggi Satker. Ya, perguruan Satker. 33 adalah perguruan tinggi BLU atau Badan Layanan Umum. Dan 12 perguruan tinggi negeri badan hukum. 12 itu antara lain UI, ITB, UGM, Undip, Unpad, ITS, UPI, USU, UNER, lalu Unhas, dan Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret itu universitas di mana PTNBH-nya yang terakhir. Nah, terakhir. Dan pemerintah mendorong agar perguruan tinggi menuju perguruan tinggi PTNBH. Kemudian setelah SBMPTN nanti ada mandiri. Mandiri itu boleh menguji sendiri, mengumumkan sendiri. Kalau di SBMPTN ini ujiannya bersama. Nanti leading sektornya adalah LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri ya, atau perguruan tinggi. Jadi semua tes yang dilakukan di perguruan tinggi hasilnya dikirim ke LTMPT. Ketuanya sekarang Profesor Nasih. Profesor Nasih itu Rektor UNER Surabaya. Saya sebagai pembina. Jadi LTMPT itu di bawah dari MRPTN. Kira-kira itu. Nah, ini tesnya bareng, pengumumannya bareng. Ya, yang mengumumkan itu LTMPT. Ya, walaupun semua rektor diminta untuk menyetujui usulan-usulan. Jadi nilai dan sebagainya itu semua dari LTMPT. Sebelum diumumkan, semua rektor harus tanda tangan yang akan diumumkan tadi. Baru nanti diumumkan oleh LTMPT dan biasanya universitas-universitas juga mengumumkan sendiri-sendiri. Nah, ini. Tahun 2020 ini yang daftar 702.420 calon mahasiswa. Yang diterima 167.653 atau 23% di SBMPTN. Saya bicara SBMPTN karena di Mandiri lebih ketat lagi. Di Mandiri itu lebih ketat lagi. Ini Bapak Ibu, 10 top universitas yang paling diminati tahun 2020. Ini. Jadi UGM menempati ranking 1 universitas yang paling diminati oleh calon mahasiswa. Ya, jadi 61.000. Brawijaya nomor 2. Pajajaran nomor 3. UI nomor 4. Universitas 11 Maret nomor 5. Kemudian Undip nomor 6. UPI Jakarta, ini Bandung. UPI Bandung itu nomor 7. UNZ di sebelah Gajah Mada itu, ya, itu nomor 8. USU Sumatera Utara itu nomor 9 dan UNJ itu urutan yang ke-10. Jadi 10 besar universitas yang paling diminati tahun 2020 itu ini. Saya memprediksikan tahun 2021 ini tidak bergeser banyak. Yang namanya ini itu ya sudah kerap 5 besar. Tidak bergeser banyak. Tidak pernah keluar kemudian misalnya saja UGM menjadi keluar dari 10 besar, enggak mungkin. Itu pasti. Kalau ditanya adik-adik saya kelas 12, ini sebagian besar akan mengambil ini pasti. Itu pasti. Lebih dari 60% itu pasti akan ke arah ini. Ya.
Nah, oleh karena itu harus hati-hati karena kalau di sini ini tingkat keketatannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Beda kalau misalnya saja milih Universitas Cendrawasih misalnya. Ya agak mudah di sana. Tapi ya ada nong Papua, kan kira-kira begitu. Nah ini. Next, ya ini. Nah, kalau kemudian kita menanyakan, lah prodi mana yang paling ketat? Loh ini. Ini menjadi sebuah pelajaran kalau adik-adik saya itu arep milih prodi. Artinya apa? Kalau milih prodi teknik informatika di Unpad, setidak-tidaknya itu satu orang itu harus mengalahkan 77 pesaing. Kedokteran gigi Undip, satu orang harus bisa mengalahkan 58 pesaing. Kedokteran UGM itu 1:58. Ilmu komputer 1:51. Teknik biomedis itu 50. Teknik informasi, arsitek, farmasi, dan arsitektur ini. Jadi prodi-prodi ini paling tinggi tingkat keketatannya untuk Saintek atau IPA. Kita lihat coba bagaimana kalau IPS. Nah ini. Atau Soshum. Dulu saya itu jurusan IPS di SMA 5. IPS. Pak Muhanam dulu kalau IPS itu katanya inem pelayan seksi begitu. Kalau IPA itu ilmu pasang aksi katanya begitu. Itu Pak Muhanam dulu, itu dosen saya kimia. Gitu. Nah ini bagi adik-adikku yang pengen masuk di prodi-prodi ini, siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap bertarung dengan kompetitor yang sangat banyak. Ilmu komunikasi UI misalnya saja, 1:125. Artinya apa? Sangat sulit masuk di situ. Gitu ya. HI, UI juga sangat sulit, 1:90. Kemudian ilmu komunikasi Unpad juga sangat sulit. Artinya kalau kita melihat ini, prodi-prodi ilmu komunikasi, HI, manajemen, bahasa, psikologi, hubungan internasional, ini prodi-prodi di mana untuk masuk itu tidak gampang. Simpulannya itu. Ini tidak hanya di universitas-universitas ini saja, tetapi hampir di semua universitas. Ini. Nah ini yang tahun ini 2 tahun ini menonjol di UI ada bahasa dan kebudayaan Korea. Ini juga sulit. Mengapa ini? Karena sekarang banyak drama Korea. Nah, drama Korea, anak-anakku, adik-adik saya yang kelas 10, 11, 12 seneng pilih prodi Korea wae ben dadi kaya bintang Korea kan begitu. Gurunya juga seneng, Pak. Nah, gurunya ya seneng gitu. Tapi karena banyak yang seneng, itu sulit masuknya. Gitu. Nah ini, bagaimana kalau kita melihat 10 perguruan tinggi yang nilai rata-ratanya tertinggi untuk IPA? Artinya apa? Di ITB itu pinter-pinter lah kira-kira begitu. Nah ini, rata-ratanya UTB itu segini. 624. UI itu 620. UGM itu 611. ITS itu 660. Maaf, 606. Undip 592. Pajajaran 589. Erlangga 588. UNS 587. IPB 586, UPN Veteran Jakarta 585. Ini rata-rata yang masuk di perguruan tinggi 10 besar ini. Artinya kalau nanti misalnya saja nilainya nggak bagus-bagus amat, ya jangan milih ini dulu. Satu itu. Yang kedua, prodinya saja nanti. Kalau prodinya prodi yang seperti ini, nah ini prodi-prodi yang sulit kalau tidak mempunyai kemampuan intelektual yang bagus.
Ini yang IPA, ini yang IPS. Nah, ini. Rata-rata yang ada di ITB itu 624. Tinggal nanti anak-anak saya, adik-adik saya yang kelas 12 nanti melihat rata-rataku biro jingko. Ini yang IPS. Wah ini. Yang IPS atau Soshum, ini ITB. Artinya apa? Jika kalian mau masuk ITB, IPS atau IPA itu ya bocahnya pinter-pinter. Kira-kira begitu loh ini. Saya ya heran, ini ITB ya IPS udah pinter-pinter gitu loh. Ya IPS kok milih ITB gitu loh, kira-kira gitu. Nah ini. UI, UGM, dan sebagainya, yang rentangnya itu di atas 569. Nah ini. Saya lanjutkan. Nah ini dari UNS, karena saya kebetulan diberi amanah untuk memimpin, nah saya coba mendeskripsikan UNS. Berdiri tahun 76 ini. Sekarang sudah menjadi akreditasi itu Oke. Oke. Akreditasi institusi A. Akreditasi prodi S1 itu 90 sekian itu A semua. Ya, S1. S2 itu 70% A semua. S3 sekitar 30% itu A semua. Nah ini. UNS juga masuk 11 perguruan terbaik klaster 1 tahun 2020. Tepatnya ini sekarang masuk 11 besar. Ini hanya ada 15 perguruan tinggi terbaik. Dari 15 itu, yang PTNBH ada ya sekitar 10 lah. Ada 2 PTNB yang tidak masuk. Yang PTNBLU itu ada 3 atau 4, dan PTS ada 1. Jadi seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu dimasukkan di dalam klasterisasi perguruan tinggi di Indonesia. Setiap tahun ada. Nah, UNS itu tidak pernah bergerak di klaster 1 lah. Karena ada 5 klaster. Klaster 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Tahun 2020 ini resmi menjadi perguruan tinggi berstatus badan hukum. Ya, saya masuk masih program PBLU, kemudian kita proses dan kita tanggal 6 Oktober tahun 2020 kemarin sudah PTNBH. Dan mulai tahun ini semuanya perangkatnya menggunakan PTNBH. PTNBH itu harapannya menjadi PTN yang ini termasuk klaster PTNBH itu klaster PTN terbaik di Indonesia. Harapannya nanti menjadi perguruan tinggi terbaik dunia 500 terbaik perguruan tinggi di dunia. Nah, sekarang baru ada di Indonesia itu 3 perguruan tinggi, yaitu ITB, UI, dan UGM. Nah, ini. UNS memperoleh peringkat ke-8 kampus terbaik atau peringkat 1900 versi Webometric. Ini baru saja kita peroleh sebulan yang lalu. Tepatnya tanggal 17 Januari lah ini. Juga kampus terbaik peringkat ke-8 nasional, 88 Asia, dan 746 versi for International Colleges and University atau for ICU tahun 2020. Di dalam tataran UI Green Metric ini lebih menekankan pada aspek-aspek pengelolaan dari sarana dan prasarana gedung macam-macam sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang bermuara pada lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup artinya gedungnya, kemudian hutan kotanya, akses untuk difabel, akses untuk pengolahan limbah dan sebagainya. Nah, ini termasuk kebijakan kami sehari tanpa emisi di UNS setiap sebulan sekali. Jadi kalau ke UNS pada minggu pertama bulan Jumat itu harus jalan kaki. Kalau enggak jalan kaki itu ada mobil golf yang muter ke UNS atau bis kampus, tetapi seluruh tamu, mahasiswa, dosen tidak boleh pakai mobil, motor masuk kampus.
Kalau nggak jalan kaki, ya ikut mobil golf itu, mobil listrik, atau sepeda listrik. Nah, ini. Nah, kita lihat nomor 7, peringkat dunia nomor 96. Untuk adik-adik saya, yang utamanya kelas 12, ini jadi di UNS itu jangan ragu karena bagi mereka yang tidak mampu itu 20% itu kita biayai dengan bidik misi. Nah, 20% seluruh mahasiswa, 20%. Kemudian kalau kita melihat lagi banyak beasiswa yang diberikan. Misalnya peningkatan prestasi akademik atau PPA. Jadi mereka-mereka yang tidak tersalurkan dari bidik misi 20% itu kemudian diberi beasiswa prestasi akademik. Yang IP-nya bagus-bagus. Kemudian Bank Indonesia, PT Wijaya Karya, Marga Jaya Group, Toyota Astra, Super Semar. Saya termasuk alumni di sini. Sejak S1, S2, S3, sekolah saya dibiayai dari sini. Nah, dan beberapa lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa. Kalau dulu di S2, S3 saya di sini TMPD dan beberapa yayasan yang memberikan beasiswa. Kemudian PPA juga, kemudian Yayasan Hidup Bahagia, Yayasan Pelayanan, Kasih dan AA Rahmat, Bank BRI, IKUNS, bidik misi ini 20%. Ada dari Jarum, ada Sampurna, macam-macam, banyak sekali. Kalau saya hitung yang mendapatkan beasiswa di UNS itu sekitar 30-an 5% mahasiswanya. Nah, ini. Tetapi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kepedulian besar untuk ya terutama adalah bapak ibunya mengembangkan UNS, kemudian dia memberikan sedikit atau banyak lah begitu untuk mengembangkan Universitas 11 Maret itu. Kita lihat 10 prodi terfavorit di UNS. Ini mengecil begitu kalau tadi data-data ini adalah umum gitu, tetapi kita bandingkan yang umum dengan yang khusus. Ini khusus. Ya. Kalau khusus ini ya, misalnya yang IPA atau Saintek itu farmasi, informatika, kedokteran, psikologi, ilmu dan teknologi pangan, arsitek, teknik industri, agribisnis, perencanaan wilayah dan kota, dan pendidikan teknik informatika dan komputer. Rata-rata yang diterima hanya sekitar ini. Artinya apa? Kalau adik-adik saya mau masuk UNS untuk fakultas kedokteran, yang diterima kira-kira 3%. Artinya kalau ada 100, ya 3 orang yang diterima. Nah ini data yang kami peroleh tahun 2020. Saya memprediksi bahwa tahun 2021 ini tidak bergerak banyak. Ya, tidak bergerak banyak. Artinya apa? Ya prodi-prodi ini yang nanti akan, ya kalau ada 1-2 terlempar, naik lagi, dan sebagainya. Yang namanya farmasi, informatika, kedokteran, psikologi, arsitek ini ya favorit. Saya yakin adik-adik saya yang sekarang kelas 12, banyak yang ngincer di sini. Saya yakin itu. Nah, artinya apa? Jika kalian itu berharap akan masuk di fakultas farmasi misalnya, siap-siap persiapannya juga harus bagus. Kalau enggak bagus, ya terlempar. Datanya hanya 2%, kedokteran hanya 3%. Kita lihat kalau di SOSUM atau Social Humanoria atau IPS, ini ilmu komunikasi, manajemen, administrasi negara, akuntansi. Nah, ini sampai ke pendidikan guru sekolah dasar, PGSD, sekitar 3-6%. Jadi kalau kalian mencoba mau masuk di ilmu komunikasi, itu kalian harus betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Karena apa? Yang diterimanya sekitar 3%. Ya, hanya 3%. Rata-rata yang masuk di UNS itu, kalau di average untuk seluruh fakultas, karena kita punya 13 fakultas, lebih dari
prodi S1 itu 70 sekian. Itu rata-rata itu hanya 7-8%. Jadi ini yang paling favorit, tetapi kalau di rata-rata hanya sekitar 7-8%. Nah ini. Artinya ya mungkin ada yang 11-12 lah. Misalnya saja sastra Indonesia, ya, sastra Jawa. Nah, itu agak mudah jika dibanding dengan ini, maksud saya itu. Jadi kalau mau masuk ke ilmu komunikasi, ini ilmu komunikasi setidak-tidaknya 3 tahun terakhir ini selalu menjadi favorit untuk anak-anak saya yang milenial itu. Ilmu komunikasi. Dan rata-rata lulusannya begitu selesai, udah bisa kerja di mana-mana. Kami punya jaringan alumni yang bagus. Kalau alumni ilmu komunikasi itu sekarang udah megang di perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi ini. Luar biasa, cepat. Gitu. Ini UTBK, besok ini. Ujiannya TPS, tes potensi skolastik dan TKA. Untuk itu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Artinya kunyah 4 mata pelajaran ini. Ya. Kalau Sosum, TPS, TKA Sosum, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Waktunya sama, 195 menit. Sama. Bagi IPA, nah, IPA boleh maju campuran. IPS hanya bisa IPS saja, Sosum saja. IPA boleh IPA saja atau Saintek saja atau campuran. Kalau yang ikut campuran nanti alokasi waktunya itu 285 menit. Ini semua dikoordinasikan oleh LTMPT. Baik dari soal sejak pendaftaran lah. Sekarang sudah mulai ini, hampir mulai ini. Sejak pendaftaran, kemudian pembayaran, macam-macam itu, semua LTMPT. Rektor hanya mengirimkan daya tampung. Daya tampung Prodi A, Prodi B, Prodi C berapa. Setelah itu nanti tes. Tesnya di beberapa tempat di kampus-kampus itu. Ya. Ya ada ada kampus-kampus itu, UGM, Undip, semua ada. Nah, tahun lalu karena pandemi COVID, maka agak mundur waktunya. Karena berharap COVID sudah berakhir, tapi nggak berakhir, ya udah mundur. Tahun ini sudah ditetapkan tidak mundur. Karena apa? Maju atau mundur itu kalau sekarang ya hanya UTBK dengan komputer. Kalau dulu itu dengan cara ujian tulis ke kampus-kampus begitu. Ke kampus-kampus. Ya ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana strategi masuk di SBMPTN tahun 2021. Ya, ini ada misi khusus menyadari ini, komitmen kebangsaan yang tinggi. Cepat saja saya ini. Nah ini. Ya, ini terkadang niat ini terkendala oleh biaya. Tapi saya yakin kalau ini masalahnya, maka hadirlah apa yang dinamakan sebagai KIP kuliah. Ini, Kartu Indonesia Pintar. Ya, ini menggantikan dulu yang namanya bidik misi. Seluruh perguruan tinggi negeri itu harus menerima 20% perguruan tinggi itu menerima mahasiswa yang tidak mampu. Apa saja yang diperoleh fasilitas ini? Yang diperoleh adalah sejak pendaftaran sampai wisuda tidak bayar. Ini. Tidak bayar UKT atau uang kuliah tunggal. Tidak bayar. Bahkan tiap bulan
itu mendapatkan living cost. Ya, jadi per semester itu sekitar 6 juta, untuk UKT-nya 2,4 juta, dan 3,6 untuk living cost. Artinya sebulan disuplai oleh pemerintah sekitar 600.000 rupiah. Sekarang naik jadi 650 kira-kira begitu. Dulu namanya bidik misi ini. Jadi kalian yang orang tuanya tidak beruntung secara ekonomi, jangan patah semangat. Yang penting secara intelektual itu mampu. Ya, proses ini nanti ikut sejak awal dengan KIP kuliah, nanti akan diumumkan karena KIP kuliah. Tidak perlu bayar sepeser pun ini. Di UNS ada sekitar 23% lah kira-kira itu. Pernah 26%. Gitu. Nah, ini. Ya, silakan nanti kalau mau ikut yang program beasiswa KIP kuliah ini di https kipkuliah kemendikbud.go.id gitu ya. Oke. Ini untuk beasiswa kebijakan bergantung pada perguruan tinggi masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, di UNS itu lebih dari 35% anaknya atau mahasiswanya mendapatkan beasiswa. Yang 20% dari KIP kuliah, tapi kalau dari yang lain-lain sekitar 15%. Besarannya berapa? Ya tergantung dari pemberi beasiswa. Ya, ada yang sama dengan KIP kuliah, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya, tergantung dari si pemberi beasiswa. UNS kita juga memberikan mahasiswa-mahasiswa yang diberikan beasiswa. Ini tahun kemarin, ini kami memberikan beasiswa sekitar 69 miliar. Nah, ini. Berasal dari mana ini tadi? Sudah saya katakan? Afirmasi, BUMN, perusahaan swasta, yayasan, alumni, Pemda, Basarnas, dan sebagainya. Next. Nah, ini penting bagi adik-adik saya di kelas 12. Banyak calon yang gagal seleksi bukan disebabkan karena kurang pintar. Lihat. Ya, lihat ada banyak yang gagal bukan karena pintar, bukan karena kurang pintar. Tetapi strateginya kurang tepat untuk memilih prodi. Tadi itu. Kalau biasa-biasa saja masuk fakultas kedokteran, yo biasanya ra ketompo. Ini harus excellent misalnya saja. Ya, kita harus tahu betul kemampuan anak-anak kita, kemampuan adik-adik kita, kemampuan siswa sendiri. Biasanya saya dulu pernah bekerja jadi direktur bimbingan tes yang terkenal. Saya biasanya mengadvokasi dari semester dari kelas 3. Begitu masuk itu kita drill terus-menerus sehingga kita akan tahu, oh ini kira-kira kemampuannya di sini. Kemampuannya di prodi ini begitu. Saya rasa di SMA 5 juga ada guru BP yang nanti ditugaskan secara khusus untuk menggawangi kalau misalnya Pak Dik Bambang, Dik Sabto ini pasnya di mana, kira-kira begitu. Karena akan lihat di mana dan di mana, di prodi apa dan di universitas mana, begitu harus punya data ini. Big datanya harus jelas. Karena bisa saja di UNJ nggak diterima, bisa saja. Tetapi di universitas lain yang lebih rendah grade-nya bisa diterima. Bisa saja di UNS diterima, tapi mungkin itu di Undip tidak diterima. Atau sebaliknya, di Undip diterima, di UNS tidak diterima. Karena fluktuatif ini. Data-data ini tidak kemudian continuous begitu, enggak. Tapi sebelum mendaftar SBMPTN, menyadari minat pribadinya. Jane aku iki pase nondi to iki. Terutama jangan hanya karena bujuk rayu. Biasanya
bujuk rayu teman-teman, ayo dorono yuk, dorono. Atau ada juga karena keinginan orang tua. Ini saya mensurvei keinginan orang tua itu rata-rata dokter itu anaknya pengen disekolahkan atau dokter itu pengen menyekolahkan anaknya ke fakultas kedokteran. Ini rata-rata. Jadi padahal belum tentu anaknya itu senang. Gitu. Tapi kalau anaknya senang, bapaknya dorong, ibunya dorong, di belakang saja, insya Allah bisa. Tapi kalau anaknya nggak senang jane, tapi takut dengan orang tuanya, ini yang biasanya nggak selesai. Nggak sukses lah gitu ya. Nah ini. Nah oleh karena itu, banyak bertanya kepada kakak kelas, lulusan. Nah, ini alumni ini, perlunya jaringan alumni ini digerakkan. Ya, jane nek nongkonoi angel poro to Mas, kira-kira begitu. Sing gampang prodi apa to Mas? Begitu. Atau orang di sekitar yang sedang menempuh di perguruan tinggi itu. Jadi siapa yang biar kok bisa ketemu piye to biyen kuwi. Gitu. Nah, adik-adik saya yang sekarang kelas 12 yang ingin masuk di perguruan tinggi harus jeli mengenai kemampuan diri sendiri. Saya siapa, saya bisa apa, saya sudah memahami apa saja. Ya ini. Setelah itu membandingkan dengan program studi dan perguruan tinggi yang dipilih. Karena tadi itu, kalau mau ke kedokteran untuk saintek, wah ini harus kalahkan sekian puluh persen, farmasi sekian puluh persen itu. Ya, farmasi di Undip, farmasi di UNS, farmasi di UI itu tetap favorit, tetap itu. Walaupun tingkat keketatannya berbeda-beda. Oleh karena itu perlu misalnya saja minta informasi coba 3 tahun terakhir itu farmasi di UGM menempati seperti apa. Nah ini, siswa wajib terus mengasah kompetensinya sembari mencermati tingkat keketatan prodi ini. Jadi kalau misalnya IPS mau masuk komunikasi di mana saja, itu kalau tidak betul-betul excellent agak sulit. Nah ini. Persiapan yang matang. Menghadapi UTBK perlu melakukan persiapan matang dengan mengenal dan mendalami materi tes yang diajukan. Yang diujikan itu apa saja? Oh, TKA. Oh, tes potensi kolektifnya, TPS-nya. Ini. Kalau perlu apa? Kumpulkan soal-soal 3 sampai 5 tahun terakhir. Saya dulu lulusan SMA 5, saya begitu saya ambil lulusan soal-soal itu. Soal-soal itu harus dikunyah-kunyah. Tahun ini apa yang keluar? Tahun ini apa? Tahun ini keluar kok tahun besok keluar lagi. Tahun berikutnya mungkin nggak keluar ini. Nah, ini. Materi-materi ini betul-betul harus disiapkan. Nah ini, dikuasai adalah tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik yang tadi sudah saya sampaikan. Nah ini kemampuan umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan umum, dan kemampuan memahami bacaan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, untuk PKA, Saintek, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Sosum adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah ini, perbanyak latihan. Jadi kalau kita sudah latihan-latihan, jawab soal, diskusi dengan teman-teman, ya ini. Perlu persiapan mental, baik Mas. Banyak siswa gagal diterima bukan karena kurang pintar, tetapi bisa karena gugup, grogi saat mengejarkan tes. Ini terjadi misalnya saja di UTBK itu terlambat
Kalau udah terlambat tuh nyari ruangannya aja sulit, macam-macam. Itu mau ngerjakan soal ya sudah down karena apa? Oh, nyari soalnya, luarai tempat duduknya sulit. Oleh karena itu pastikan H-1 itu lokasi. Kalau di misalnya saja di UGM di fakultas apa, ruang berapa, lantai berapa, datang H-1. Kalau enggak, datang pagi-pagi, saya yakin nanti akan terjadi seperti ini. Ya, di gedung A, aki kendi toh. Mulai tunak-tunuk, tonyak-tanya begitu. Ah, udah. Konsentrasinya hilang. Biasakan diri Anda berbagai bentuk dengan cara memperbanyak latihan. Ya, bangun kepercayaan diri. Aku bisa. Lulusan SMA 5 iso. Aku pinter. Aku rakalah karo liya-liyane. Penting itu. PD. Ning yo aja dicoke nanti-nanti. Ya. Bangun kepercayaan diri. Saya bisa. Saya masuk fakultas kedokteran, saya mampu mengalahkan yang lain. Saya siap-siap betul, siap tempur. Gitu. Jangan pernah terjebak rayuan gombal, imbing-imbing joki, iso nglebokke, apa meneh nggo duit. Jangan yakin, jangan percaya, enggak bisa itu. Ya, apalagi ada lagi lewat saya nanti bisa. Rektornya kenal saya, rektornya dekat dengan saya. Itu gombal itu. Yakin kemampuan diri sendiri itu yang menjadi ini. Bangun kepercayaan diri sendiri menjadi modal utama. Seleksi di PTN telah menerapkan berbagai strategi dan sistem monitoring untuk mencegah kecurangan. Misalnya di UNS itu semua ada CCTV-nya. Tinggu lora konangan nanti ini. Sidik-sidik mau ke toilet, mau keluar barang, tinggu. Nah, ini sudah ada. Sudah ada. Oke. Ini pelaksanaan UTBK dan SPK memilih ketentuan prosedur yang harus diperhatikan. Ya, harus tahu kapan pendaftaran, bagaimana mengupload, bagaimana membayar, di mana. Ini mohon maaf, biasanya orang tua malah sering-sering nggak tahu ini. Anak-anak harus tahu. Tapi bagaimana kemudian orang tua mendampingi anak-anak ini? Sekarang semuanya serba menggunakan IT. Semuanya menggunakan online. Nggak ada lagi kemudian dikirimi dan sebagainya, itu nggak ada. Nah, terkadang ada siswa yang gagal mengikuti seleksi karena adanya kekeliruan administrasi. Ya, keliru. Apalagi yang tidak wah, pas tes ternyata dia lali, meneh gitu loh. Tidak bisa mengupload misalnya saja, tidak bisa, tidak segera konsultasi. Maka segeralah kalian, adik-adik saya utamanya sing sekarang kelas 12, pastikan adik-adik untuk memahami prosedur seleksi secara tepat dari pendaftaran, pelaksanaan, bahkan sampai pengumuman, registrasi. Kapan tahapan-tahapan itu? Ada loh, pendaftaran sudah, pelaksanaan sudah, diumumkan sudah, tidak tahu registrasinya kapan. Kalau registrasinya nggak tahu, ya udah nggak daftarkan, ya sudah tutup, bluk begitu. Sistemnya sudah tutup, tidak boleh dodok-dodok lagi begitu. Nah ini sering-sering ada yang melupakan proses ini, prosedur ini. Pastikan seleksi dalam menerima informasi apapun berkaitan proses seleksi di PTN. Informasi yang sahih itu ada di LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Silakan buka website www.iltmpt.ac.id. Silakan itu. Buka semua, kapan pendaftaran, bagaimana membayarnya, bagaimana tesnya, kapan pengumuman, kapan registrasi, dan sebagainya. Selalu konsultasikan dengan pihak sekolah SMA 5 Jogja yang hebat ini.
tanya kepada ibu guru yang menangani ini, biasanya di BP, di BK. Jika mengalami kesulitan terkait dengan pendaftaran seleksi di perguruan tinggi negeri, aktif. Saya berharap Bapak Ibu guru juga aktif untuk menanyakan perkembangan anak-anak. Tapi anak-anak juga banyak konsultasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru harus tahu betul proses ini, paham betul. Nah, sekarang ini sering-sering di kota-kota tertentu, Bapak Ibu gurunya malah belum sering-sering tahu, anak-anak udah pada tahu. Karena gadget mereka pegang terus. Perubahan ini, perubahan ini, perubahan ini, harus ini, dan sebagainya. Ya, berusaha secara optimal dan berdoa. Ini penting, sangat penting. Mari bersama-sama adik-adikku yang kelas 12, nyambut gawe sinau tenanan, karena sinau tenanan itu kunci sukses di dalam semua hal, khususnya di SBMPTN, termasuk tes UTBK. Ya, kalau tenanan, wah ini. Tapi kalau tidak tenanan, jangan harap. Karena apa? Banyak sekali yang serius mempersiapkan secara optimal. Ya, tetapi sekali lagi, bekerjalah, berusahalah sekuat tenaga. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Ya Allah, saya sudah berusaha seoptimal mungkin mempersiapkan seleksi masuk. Ya Allah, kabulkan doa-doa saya. Silahkan, banyak cara. Misalnya saja mendekatkan diri ke Allah. Bagi yang beragama Islam, tambah poso Senin Kemis, tambah sholat sing api, tambah tahajud, tambah duha. Bagi agama non-Islam, dekat pada Tuhan. Ke gereja, ke kelenteng, ke pura, ke vihara, berdoa. Ya Tuhanku, kabulkanlah doa-doa saya. Saya pengen fakultas farmasi di mana? Enggak apa-apa. Dengan Tuhan, dengan Allah enggak usah malu. Nangis kalau perlu. Nah, bermimil. Tetapi ya ini tadi, berusaha seoptimal dulu. Jangan berdoa tok ora tau sinau, ya ora iso. Sinau tok ora ndonga, ora apik. Gitu. Dua-duanya. Saya sering-sering mengajak pada junior-junior saya yang di komunitas-komunitas, saya bangunkan ini. Jam 2:30 malam, bangun, ayo bangun. Sholat, tahajud. Berdoa, apa yang kamu minta. Tuhanmu akan mendengarkan. Doa-doa itu dikala orang lain tertidur lelap. Dikala orang lain tidak minta doa. Kalau kamu berdoa, maka doamu langsung didengar dan insya Allah diterima. Kalau kamu tidak berdoa, sombong. Sombong, tidak boleh. Tapi doa saja tidak cukup. Ya, tidak cukup. Harus berusaha secara optimal. Seperti apa tadi sudah saya sampaikan. Ya, karena apa? Doa ini sangat penting menguatkan mental. Ya kan? Menguatkan mental dan meningkatkan keyakinan diri menghadapi tes. Saya punya banyak cerita ini. Anak saya ya tidak pintar-pintar amat, tapi yo tenanan. Ya, anak saya nomor 1 di Fakultas Hukum seperti bapaknya. Nomor 2 di Fakultas Kedokteran, sudah selesai kedua-duanya. Nah ini. Yang ketiga masih di SMA. Saya ajak nih berdoa kalau malam. Ayo bangun. Kamu harus berdoa. Minta apa pada Allah. Begitu. Tapi ya di leske, ya privat, ya macam-macam. Ini berusaha optimal. Tapi berdoa harus. Saya punya cerita sedikit. Ponakan saya dulu
di SMA 2 Jogja. Di SMA 2 Jogja itu tidak begitu pinter. Ya, ranking ya tidak begitu nomor 1, 2 terus enggak. Ya sok 3, sok 5, sok mencelat begitu. Kemudian minta doa pada ibu bapaknya. Bu, Pak, saya pengen fakultas kedokteran di UGM. Namanya Dian Handriawan Muhammad. Saya kenal betul itu. Enggak begitu pinter, artinya ya biasa-biasa, rankingnya enggak pernah 1, 2, enggak pernah. Ya 3 sampai 5 lah kira-kira begitu. Tapi luar biasa dia. Kerja optimal, poso Senin Kemis ora tau mandek, tahajud ora tau leren, duha begitu tank begitu sholat, luar biasa. Luar biasa lagi karena tidak ranking 1, 2 terus, tapi bisa masuk fakultas kedokteran UGM. Buktinya ada. Sekarang dia bekerja di Pertamina. Dia sering ketemu saya, sering ke rumah saya. Dia mengatakan, Mas, aku ingin tak kuati dongane Mas begitu. Podo, aku ya kuat dongane nak kan gitu. Ini tingkat saingan seleksi PTN jalur sangat ketat. Tadi itu. Nanti mandiri lebih ketat lagi. SBMPTN ketat. Nah, dan cenderung meningkat terus-menerus. Tadi itu hanya sekitar berapa persen tadi itu. Jadi kalau di rata-rata itu sekitar 23%. Tetapi di perguruan tinggi tertentu itu hanya sekitar 7 sampai 8%. Nah ini. Jadi nek 100 sing tampa ping 7 apa 8. Liyane ra ditampa. Ya, cari PTS atau cari mana. Bukan berarti kemudian jelek PTS, enggak. Kalau disurvei, semua lulusan itu pengennya di PTN. Ya lebih dari 90% kalau saya. Ini. Tetapi yang gugur ya banyak. Kecuali memang di SMA favorit. Ya saya lihat di SMA 5 kan sekarang ya favorit. Zaman saya belum favorit. Sekarang sekitar berapa? 70% ya Bu Kepala Sekolah sudah masuk PTN ya Bu ya? Ya Pak. Berapa Bu? 202 siswa. Dari berapa? Dari 259. Oh lah, berarti kan sekitar 80% lebih Bu ya? Ya Pak. Iya, ya. Ya, kita berharap nanti bisa 100% lah kira-kira begitu ya. Nah ini. Ya. Amin. Kalau kita lihat pelaksanaannya 3 digit loh ini, nggak sampai 3 bulan ini. Ya, udah selesai. Oleh karena itu perlu persiapan untuk UTBK. Apa? Mantapkan niat. Ya Allah, saya ingin masuk fakultas psikologi. Berikanlah kemudahan ya Allah. Nah ini, niat. Mengenali kemauan, minat, dan kemampuan. Tidak hanya sekedar, aku pengen psikologi ini ora ngerti apa-apa, ranking ya ora tahu iso, misalnya saja. Berat ini, karena psikologi termasuk fakultas yang atau prodi favorit. Persiapan matang tadi ini. Semuanya dipersiapkan. Kalau enggak, ya udah. Orang lain itu siap. Saya sering katakan persiapan ini, kalau kita duduk, maka ada orang yang berdiri. Kalau kita berdiri, maka ada orang yang berjalan. Kalau kita berjalan, maka ada orang lain yang berjalan cepat. Kalau kita berjalan cepat, ada orang lain yang berlari. Kalau kita berlari, ada orang lain yang naik Gojek. Kalau kita naik Gojek, ada orang lain yang pakai Ferrari. Kalau ada Ferrari, ada yang naik pesawat terbang. Itu. Jadi jangan kemudian, oh saya sudah tiap hari belajar. Orang lain tiap hari belajar, plus ini masih ada. Perbanyak latihan terus-menerus. Saya dulu pernah ini, nganti bosen kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara mengusir kebosanan? Banyak teori di sini.
Pahami ketentuan dan prosedur TBK. Ya, kalau nggak paham, jangan harap bisa masuk. Terlambat, tutup sudah. Berusaha secara optimal dan berdoa, tadi sudah saya sampaikan. Berusaha keras, ya kalau dalam hadisnya itu kira-kira begini. Berusahalah kamu seolah-olah akan hidup selamanya. Dan beribadah kamu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Ibadah sih bener tenan gitu loh. Ning yo nyambut gawe tenanan. Sinaune sing apik. Ya, nek pacaran yo rasa se, kira-kira begitu. Laren se. Wah, saya mah udah pacaran ya repot nanti, susah ini. Rata-rata kalau sudah pacaran di SMA kemudian itu masuk di sini sulit karena mikir awake dhewe angel. Ya ta? Laki arep sinau pacare ngejak dolan, pacare ngejak ngene, arah konsentrasi nanti. Nanti kalau sudah masuk di perguruan tinggi favorit, pacar datang dan mencari-cari gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan Mas Sabto dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Fadiah Suryani yang hebat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Pak Sabto. Mas Yatno, Pak Sabto, Mas Yatno. Halo Pak Sabto, sudah selesai acaranya? Baik, karena Pak Sabto belum on. Ini lagi masalah internet ini Pak Sabto, Pak Jamal. Oh gitu. Mungkin bisa di-tackle Ibu dulu atau bagaimana? Oh, iya. Saya ikut saja. Oh iya. Terima kasih Pak Profesor Jamal yang sangat luar biasa materinya. Saya yakin itu sangat-sangat bermanfaat buat anak-anak, orang tua, dan guru-guru. Sangat luar biasa Pak Profesor Jamal. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Mungkin nanti bisa kita lihatkan di chat. Itu ada berapa pertanyaan itu? Tanya Bu, langsung. Monggo Pak Edi, silakan. Ini BK-nya SMA 5 Pak Prof. Wih, Sugeng Sloten Pak Edi. Ya Pak. Wah, ganteng banget ya Pak Edi. Soalnya kan BK yang mesti sangat berwibawa nih Pak Edi ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Edi. Terima kasih Prof. Ini saya mau laporan pada alumni berarti Prof. Arahnya yang pertama, 4 tahun terakhir ini SMA 5 itu termasuk 4 besar Prof. 4 besar yang diterima di SNMPTN di DIY. Dan saya mencoba berusaha semaksimal mungkin kalau bisa ya meraih 2 atau 3 gitu loh Prof. Yang pertama itu. Yang kedua Prof, tapi sangat menarik yang disampaikan Prof. Jamal tadi dan saya sangat setuju. Artinya memilih sebuah jurusan itu yang realistis. Jadi kami di dalam sekarang ini dalam melakukan layanan yang kami sampaikan per laporan, kami karena pandemi kan coba untuk memberikan konsultasi. Pilihannya mana? Bahas soal pandemi baru atau soal kecelakaan yang kemarin? Mencoba kemudian putaran kedua, ketiga, kemudian nanti pemantapan pada waktu saat pendaftaran SNMPTN. Nah, kami sering dapatkan dan kita sampaikan pada anak-anak, minta maaf, Prof, orang sukses itu tidak harus kemudian lulusan UGM kan begitu. Iya, cocok. Orang sukses itu bisa lewat nanti UNS seperti contohnya Prof. Jamal kan begitu. Ya ngono Mas Edi kok. Itu suatu hal itu. Kemudian kita melihat, hanya UGM enggak, Prof. Dan tahun kemarin saya laporkan Prof, ada yang anak kami itu dan dia memang pengen kedokteran dan saya arahkan, kamu mau nggak di luar Jogja? Mau Pak Edi. Di mana? Saya arahkan di UPN Jakarta dan lolos Prof. Ya. Artinya pertimbangan kaitan kan kalau SNMPTN ini bicaranya kan track record rapot ya Prof. Hingga bagaimana kita ngarahkan ke sana? Kalau kemarin saya arahkan di UNS, saya kira nggak masuk juga kan gitu. Karena tenang nih Mas, yo ora to. di atas 10 Prof. Agak berat.
tadi saya melihat data dari Prof, wah sulit kan begitu. Ya. Pada kesempatan ini juga anak yang mengambil kedokteran umum itu hampir sekitar 12 anak. Sedangkan ini Prof, di SNMPTN itu track record kita itu nggak begitu bagus, paling hanya satu kan gitu. Kami mencoba, ayo kamu ke sana aja, kamu ke sana aja. Nah, tahun ini ada yang mencoba kami arahkan ke UNS yang peringkat nomor 2 kan gitu. Tapi ya masih enggak Pak, saya maunya ini ya sudah kan gitu. Yang jelas itu Prof. Kemudian kami mencoba melihat tadi keketatan tadi, berarti apa namanya berat, dan kemudian kalau dilihat dari apa yang disampaikan Prof tadi, berarti kita harus betul-betul memanfaatkan SNMPTN itu sedemikian rupa. Karena tadi yang disampaikan Prof tadi, SBMPTN itu tidak semudah SNMPTN. Ya. Kemudian nanti SBMPTN apa namanya UM Mandiri itu tidak semudah SBMPTN kan gitu, Prof. Dan kemudian semuanya berlatar, kalau di tes itu kan semuanya berlatar belakang kaitan dengan UTBK. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kami, dan saya mencoba realistis. Saya katakan gini, Prof, kalau misalkan Pak Edi masuk, enggak, saya bilang gitu. Nilainya kayak apa? Oh nilai matematika misalkan seperti itu, Prof. Artinya kita Bijine 6 kok arep melu UGM ora ketompo, mesti wi ngono lho. Wis cetha wi Pak Edi. Betul. Ini yang saya arahkan dan mencoba, tapi semuanya sih muaranya kembali kepada anak kan begitu. Ya. Kalau orang anak sudah, ya sudah, kami nggak angkat tangan, kami tidak bisa memaksa, tapi alhamdulillah dengan model yang realistis kemudian kita arahkan. Saya katakan tidak, kalau iya oke, coba lumayan di sini nilai kamu sekian, tapi jangan ngambil jurusan ini. Yang kira-kira yang apa namanya mata pelajaran kamu bagus, kemudian apa namanya nanti ke sana bagus, ini loh ya gitu sebenarnya Prof. Nah ini mencoba saya kembangkan, dan terima kasih Prof tadi saya ada informasi ketatan UNS ini yang saya cari-cari Prof. Saya mencoba menembus apa namanya UNS kok nggak dapat, sedangkan saya UGM, ITB, UI, IPB, Undip itu saya selalu dapat. UNS yang nggak dapat saya Prof. Engko nek UNS jaluk rektore wae Mas Edi. Setuju, Pak. Wes setuju. Tak kei Mas Edi wes beres. Terima kasih Prof. Nah, tadi sampai Prof juga terakhir tadi saya doa ya tadi setuju Prof, karena ada pengalaman di sekolah itu ada yang bukan di SMA kita tapi Prof, ada yang nilainya lebih tinggi Prof, sama-sama mengambil jurusan kedokteran tapi yang tinggi itu tidak masuk. Iya. Saya tadi mau garis bawahi Prof tadi, itu berarti kekuatan doa kan gitu. Iya loh Pak. Ini saya, dan saya sampaikan ini loh nilainya lebih tinggi tapi tidak masuk. Secara logika tidak bisa gitu loh. Tetapi inilah kemudian kekuatan yang di luar nalar kita, sehingga ini apa namanya yang harus kita tempuh. Ini Prof yang saya sampaikan, dan targetnya tahun ini saya harus masuk di 3 besar Prof. Berarti kalau nggak 3 ya 2 besar lah Prof, karena kalau tantangan Prof. Dan mohon doanya Prof, nanti ada suatu hal saya selalu curhat sama Prof Jamal nanti. Monggo. Telepon saya, WA saya, insya Allah saya balas lah. Saya dengan Bu Kepala Sekolah ini hampir setiap saat WA saya ini. Di mana Bu Kepala Sekolah begitu. Materinya sudah saya berikan pada Bu Kepala Sekolah dan Bu Pasapto. Iya. Karena bagi saya ilmu itu tak berikan, tak mengurangi harta saya. Begitu. Bahkan harta saya itu akan bertambah karena ilmu saya berikan pada banyak orang. Mama. Nah, langsung saya jawab atau tidak Pak Edi? Siap Prof, langsung Prof. 1, saya doakan SMA 5 tidak hanya masuk 4 besar, ning juara nomor 1 gitu loh. Ya kan? Ya toh, harus itu. Kalau nomor 4 itu nomor 4 begitu. Saya pakai sekarang UNS itu saya akronimkan Unitas 11 Maret ning tak akronimkan meyakinkan pada publik di UNS Universitas nomor 1 gitu. Oh iya Pak. Perkara saiki nomor 11 ya ora apa-apa. 11 kak siji to Pak ngono lho. Tetapi kan perlu proses. Mimpi itu boleh Pak. Ya, boleh. Orang yang enggak punya mimpi itu enggak punya karapan gitu loh Pak. Jadi harus mimpi, harus. UNS Universitas nomor 1. Walaupun ya urung gitu, tapi kan harus Pak, harus. Begitu. Kalau nggak punya mimpi ya nanti ya nomor 23, 24, selawe mundur terus kan begitu.
Karena dengan mimpi besar ini harus ada usaha besar, harus ikhtiar besar, harus ada doa. Mohon maaf Pak, seluruh dekan di UNS, setiap malam tak bangunin Pak. Tak bangunin. Semua tak bangunin. Ayo, ndonga. Ben maju Universitas awake dhewe. Ben maju lulusannya ya biar do ketompo pekerjaan. Karena sejatinya kita ini kan hanya sekedar mengantar mereka. Pak Edi akan sangat bangga, Bu Fadiah akan tersenyum manakala 300 mahasiswanya itu masuk PTN semua. Di UGM, UI, ITB, UNS, dan sebagainya. Tidak ada yang tercecer. Dan itu akan tergores dalam perjalanan bahwa bahwa SMA 5 memecahkan rekor di kala kepala sekolahnya Bu Fadiah, di kala BP-nya Pak Edi sing ganteng, kan begitu. Mari sama-sama, saya aja begitu Pak. Saya sama sekali tidak merasa di bawahnya SMA 1, SMA 3, sama saja Pak. Saya tidak merasa lulusan UNS elek, enggak Pak. Karena apa? Kepercayaan diri ya kita bangun diri sendiri. Kalau kita aja enggak percaya diri ya enggak mungkin Pak. Apa meneh lulusan SMA 5 dadi ketua rektor se-Indonesia sing api-api iku. Kuwi ra iso Pak. Logikanya enggak bisa itu. Sangat sulit. Tetapi karena doa, karena kerja keras, Allah memudahkan. Saya sepakat banget Pak Edi dengan wah jane rapati pinter wi ning kok ya kedokteran ketompo. Ya tadi itu. Sing pinter mau Pak, ra tau ndonga Pak. Iya Pak, combong, congkak. Gitu loh. Aku wis ranking kok dadak tahajud gopo. Misalnya loh ya. Ngopo nggo Senin Kemis begitu. Jadi toto lahir itu ya toto batin barengke Pak. Nek lahir tok ya udah. Dan kita mempersiapkan generasi muda kita itu ya mohon maaf kuat lahir, kuat batine. Kalau dalam pemahaman Indonesia sekarang itu istilah hard skill dan soft skill. Kami mendorong Pak, lulusan-lulusan itu tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana kemudian dia tanggap kalau ada situasi kayak gini harus bagaimana. Situasi seperti ini harus apa yang dilakukan. Mohon maaf, sekarang ini pinter saja tidak cukup. Tidak cukup. Banyak orang pinter, tapi nek kon ngopo-ngopo, ora iso Pak. Karena pinternya buka buku kayak ini Pak. Wah, yo. Begitu di lapangan, tak pernah ada kitab yang cocok. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa solve the problem in society. Itu. Anak-anak kita juga harus kita bilang begitu. Iya. Harus. Kalau enggak bisa. Saya, di kampus saya itu lebih dari 500 doktor, Pak. Lebih dari 200 profesor, Pak. Pinter-pinter, Pak. Tapi pinter saja tidak cukup. Nah, itu. Maka soft skill perlu sekali. Perlu. Ya, ini api ekwi soft skill ya api, hard skill ya api. Kan begitu loh. Itu. Tidak hanya hard skill saja, tidak hanya soft skill saja. Saya sering katakan, you kerja keras, seolah-olah akan hidup selamanya, ben bondone akeh, ben hartanya banyak. Tapi you harus beribadah, seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Ben ibadah tenanan kira-kira gitu loh Pak. Itu. Nah ini sekarang yang mohon maaf tidak banyak tahu strategi seperti itu. Tidak banyak. Dan saya melihat teman-teman saya yang selevel menteri itu, saya banyak Pak. Rata-rata Pak ya. Kedekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat baik Pak. Sangat baik. Kalau yang nggak baik itu biasanya terus kepleset Pak, begitu loh. Ya karena tadi apa sendenannya kurang gitu kira-kira begitu. Oke, ini nanti kalau aku cerita ini malah rada disenengi yang ini.
Yang lain saja, anak-anakku, adik-adikku dulu. Coba, monggo sekarang. Silakan. Saya kembalikan lagi Pak Sabto sudah on. Ya, Gitu. Prof, siap. Mohon maaf tadi ada ngedrop sinyal. Ini ada beberapa chat yang sudah kami catat, Prof. Yang akan kami sampaikan. Yang pertama dari Pak atau Mas Fajar, jurusan 4 tahun yang akan datang, itu yang paling tinggi peluang kerjanya apa, Prof? 1. Itu yang pertama dari Mas Fajar. Taruh dulu aja, Prof, nanti. Kemudian yang kedua, materi mohon di-share, ini kayaknya sudah, tidak ada masalah, Prof. Kemudian yang ketiga, dari Saudari Rini, grade SMA 5 di Senam PTN, itu posisi di UNS, posisinya gimana, Prof? Seperti itu. Jadi anak-anak mau ke UNS itu, kalau Senam PTN ini kan mau milih masih ragu-ragu, posisi kira-kira grade-nya itu di berapa gitu, Prof. Kemudian yang keempat, itu dari adik-adik kami yang paling banyak itu menitipkan ke saya, apakah kalau jalur Senam PTN, nilai rapot yang pernah naik lalu turun nilainya, contoh matematika, semester 4 nilainya 90, semester 5 itu turun jadi 88. Apakah itu mempengaruhi di seleksi Senam PTN? Seperti itu, Prof. Terima kasih. Cukup ya Pak J, sebentar aja. Siap. Baik, begini Pak, peluang pekerja itu sekarang era revolusi industri 4.0. Era revolusi 4.0 itu adalah mereka-mereka yang mampu dan bisa untuk tanggap dengan era revolusi industri 4.0 dengan ciri VUCA, itu yang akan memenangkan. Itu. Apa contohnya? Informatika, Pak. Ya, kunci kita ini sekarang kan pada informatika, kedokteran, kemudian komunikasi, itu Pak. Artinya apa? Mereka-mereka yang menguasai pada bidang-bidang itu akan memenangkan persaingan. Rekan-rekan kita yang mohon maaf ahli komputer itu rasa golek gawean sukeh itu nanti Pak. Beda misalnya saja yang prodi-prodi yang kontemporer lah kira-kira begitu ya. Itu. Oleh karena itu prodi-prodi sekarang juga diarahkan pada prodi-prodi yang mampu dan bisa menjawab tantangan zaman. Perguruan tinggi PTNBH, 12 PTNBH, 1 diantaranya UNS ini, kami sekarang buat prodi-prodi yang 5-10 tahun lagi itu tetap menjadi boom. Itu. Sehingga ya tertinggal Pak itu Pak. Dengan PTNBH kan kami bisa muka, menutup, dan sebagainya, prodi-prodi yang. Misalnya saja, saya baru saja mempertimbangkan untuk membuka prodi fisika medik. Enggak banyak punya ini Pak. Enggak banyak. Elektromedik misalnya, itu tidak banyak yang suka, tidak banyak yang bisa sana. Tapi kebutuhan itu ke depan masih sangat terbuka. Nah ini, jadi memang memilih ini tidak hanya sekedar hari ini, tapi bagaimana kalau kita logikakan kan hari ini kita masuk, 5 tahun lagi kita kerja lah kira-kira. Paling cepat ya 3,5 tahun lah. Logikanya 4 tahun. 4 tahun di S1. Artinya tahun ke-5 kalau ini 2021, ini 2026 itu apa yang akan ada? Ya VUCA, Pak. Ciri revolusi industri itu. Kalau yang tidak bisa menjawab tantangan zaman itu, ya udah ketinggal, kelindas. UNS itu sangat beruntung. Di COVID ini kami bisa mengakselerasi secara cepat. Karena apa? Karena di VUCA ini, di COVID ini, kata kuncinya adalah teknologi informasi. Siapa yang kuat di teknologi informasi akan memenangkan persaingan. Yang lemah tergilas. Begitu. Sehingga kami membuat kebijakan-kebijakan itu ya kebijakan yang berorientasi pada ke depan itu diperlukan apa tidak. Sehingga yang rodo rapati ngerti atau gaptek ya gagap-gagap tenanan begitu. Kemudian tadi Mas Fajar
Dek Rini sekarang, SMA 5 di grade-nya itu seperti apa? Grade itu begini, Pak. Setiap tahun itu berubah terus, Pak. Dinamis. Tetapi kalau kita punya misalnya 3-4 tahun terakhir, itu bisa diprediksi. Naik turun, ya itu. Enggak ada, Pak. Kemudian kedokteran itu kok hilang dari grade favorit itu, enggak ada. Ya ada terus itu. Enggak ada kok misalnya saja sastra Jawa naik favorit itu ya enggak ada itu, Pak. Nah, ini fakta ini. Saya bicara ini mesti banyak dokumen begitu. Ada dokumennya. Nah, kalau grade-nya berapa, tinggal prodi apa, itu yang menentukan. Betul, betul. Namanya passing grade itu setiap prodi berbeda-beda. Di Sosbum beda. Di Saintek beda. Karena apa? Apalagi di perguruan tinggi. Jadi Pak Edi tadi mencontohkan, nek kowe rapati pinter, yo nang UGM, nang UPN Jakarta ketompo tenan Pak. Ketompo. Artinya apa? Perlu pendampingan ya pola-polanya seperti itu. Tapi kayak gitu tuh nggak banyak yang mau Pak Edi. Pokoknya aku nara UGM mau apa? Ya ora ketompo kan begitu. Nah, yo pokoknya ora ketompo. Padahal kita bicara kan data, Pak. Anak-anak yang masuk UGM, Fakultas Kedokteran, itu ya jago bener gitu loh Pak kira-kira. Nek digawa nang UNJ itu ketompo karena grade-nya di sana lebih rendah. Itu. Nah, ini kan perlu, Pak. Perlu pendampingan sehingga apa? Yo orang mingkarpe anake begitu. Jadi advokasi itu harus dilakukan baik orang tuanya maupun Pak Edi karena BP-nya. Dulu Bu Andri itu saya kenal banget sama Bu Andri itu. Nah, almarhum lah begitu. Atau Bu siapa? Bu Nur atau yang agak gemuk galak tenan. Ning apik gitu loh. Pak Adi yo galak ketoke. Ning yo apik. Disiplin. Loh iya toh ada sekarang kok kemudian nggak disiplin kok sukses. Enggak ada, Pak. Harus bisa membagi waktu dengan baik. Harus itu. Ngerti bumur itu wah medeni tenan. Klambi ra dilebokke ya disetrap kok, Pak. Nah, sekarang kan tidak begitu. Zaman saya dulu di Basel sana klambi ra dilebokke kan nyenengke gitu loh. Tapi ya disetrap begitu. Itu disiplin. Ya, SNMPTN, apakah kemudian kalau naik kemudian turun? Nah, SNMPTN itu kan harus trennya toh Pak, naik toh Pak. Ya, trennya itu naik, bukan trennya naik turun. Naik turun itu berarti fluktuatif. Oleh karena itu genjotannya kan naik begitu. Karena nanti akan di passing grade gitu ya. Tapi kalau naik turun ya kecepatannya wis sok ya 90, sok 60, sok 80 meneh, sok macet barang kira-kira begitu. Nah ini bagaimana kemudian kita termotivasi terus ibaratnya naik ke puncak gunung, Pak. Naik ke puncak gunung, mau ke puncaknya mesti berat, Pak. Tapi kurang dikit loh ini kan begitu. Sama kalau misalnya saja di ujian-ujian S1, S2, S3, mau ujian terbuka berat, Pak. Persiapannya harus begini. Karena ini ujian terakhir. Lah kalau di SMA, ya ujiannya ya, mau masuk perguruan tinggi ya itu. Persiapannya banyak. Sejak SMA kelas 1 itu sekarang kelas berapa? Kelas 10, Dok. 10. Itu harus terapi betul. You mau masuk mana? Jangan kelas 3. Kelas 3 wis telat, Pak. Kancane wis do mlayu kabeh kan begitu. Karena tadi kalau kita duduk ada orang yang berdiri loh, Pak. Anak-anak kita duduk, ada siswa lain yang berdiri berjalan lari ada. Nah, utamanya adalah SMA yang memang sudah bagus. Ya, sama-sama sebetulnya kalau saya bilang. SMA 5 ya pada UNS lah kira-kira begitu. SMA 5 ya ono SMA 1.
UNS ki ono UGM kan begitu loh Pak. Tapi bagaimana Betul. kemudian SMA 5 sama dengan SMA 1 dengan SMA Padmanaba, SMA 3 itu kan harus bisa dilakukan. Nggak boleh menyerah itu, nggak boleh pantang menyerah itu. Betul, Pak. Aku can yo can memang ero SMA kono kalah yo rasa sing yo aja ngono Pak. Kan begitu. Siap. Iya. Kalau Pak Edi, Pak Abu Fadia, Pak Sabto, Bapak Ibu guru itu lemah dalam kayak begitu, wah ya nggak bisa. Kami itu saya katakan, kita harus bisa nomor 1. Begitu. Kalau nek dikira nomor 5 ya ora apa-apa lah, kayak gitu loh. Betul Pak, nah, jadi doa itu nanti. Iya Pak, iya. Sungguh Pak, seluruh dekan di saya, wakil rektor, tak bangunin Pak tiap malam. Nek sing dijawab ki wis telat jam 6 tak takoni biasanya. Kok saiki jawab telat piye? Apa ndi bojo anyar piye? Saya bilang begitu. apa di gawean anyar piye? Ora Pak macet soalnya ya tak setrum. Oh gitu ya. Ini sesuk duripke neh. Sama-sama. Sama-sama. Oke, saya kembalikan Pak Sabto lagi. Terima kasih Pak Prof. Jamal. Monggo untuk Itu tadi Pak Sabto belum terjawab yang nilainya turun tadi? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Memang sudah. harus naik terus ya, Prof. Oh, ya. gitu ya. Berarti sama anu Pak Sabto, sesuai apa yang kita sampaikan, Prof. Saya sampaikan sama Pak Sabto Bupati, nilai kita itu bagaimana supaya tetap naik, tetapi kemudian proses pembelajaran itu tetap, Prof. Maksud saya gini, kalau ada anak yang kemudian kurang ya diremedi harus bisa, tapi jangan begitu, Prof. Maksud saya gitu. Ya. Betul, Pak. Itu memang harus melakukan proses yang bagus, nilainya naik, tapi prosesnya tetap bagus gitu, Prof. Iya, betul. Jadi kalau di tempat saya ya juga ada, Pak. Kalau kamu itu IP-nya akan bagus, walaupun sudah baik, ya remedi. Prosesnya lagi, buat makalah, ujian presentasi, dan sebagainya. Baru kalau keadaannya lebih baik, nilainya dinaikkan begitu. Orang ujuk-ujuk disulap, Pak. Begitu. Sulapan nggak bagus, Pak. Konangan sulapan pasti. Ya. Begitu. Setuju, Pak Prof. Iya. Begini Pak, ada sebuah survei yang kami lakukan, dari 3 itu, hasil yang terbaik SBMPTN, Pak. SBMPTN. Jadi yang dari SNMPTN, ya, SNPTN, SBMPTN, Mandiri. Yang paling bagus SBMPTN. SNPTN itu kan ada yang mohon maaf, sulapan, Pak. Sulapan. Hah? Ketahuan itu, Pak. Ya ketahuan nanti. Masuk di proses, itu karena bibitnya disulap, maka tidak unggul, Pak. Oke. Ya, dari sekian mahasiswa saya yang kumlot, kalau ditanya, dari mana yuk SBMPTN? Sekian besar begitu ya, Pak ya. Sekian besar begitu. Itu. Jadi mohon maaf, saya itu orang sosial. Dulu SMA 5 IPS, Inem Pelayan Seksi, Pak. Masuk Fakultas Hukum. Kemudian saya belajar pajak dan pajak policy. Sulit itu. Begitu. Tetapi saya kemudian senang survei, Pak, untuk ambil kebijakan. Survei yang berbasis kebijakan yang berbasis survei lah, kira-kira begitu. Sehingga kita ambil kebijakan, enak. Gitu. Jadi, maka begini, Pak. SNMPTN itu hanya 20%. SBMPTN itu boleh lebih dari itu. Minimal 30%. Mandiri itu kalau perguruan tinggi Satker 30% maksimal. Kalau perguruan badan hukum 50%, Pak. Artinya apa? Perguruan tinggi badan hukum itu karena sudah dewasa, diberi keleluasaan. Yuk silahkan ambil. Gitu, silahkan ambil. Nah ini. Baik, kembali Mas Sabto, silakan Mas Sabto. Oke. Ya, terima kasih Prof. Jamal. Jadi ini menjadi suatu motivasi untuk anak-anak yang kemarin tidak
lolos di senam PTN rapot yang 40% itu paling tidak informasi dari Prof. Jamal tadi bahwa anak-anak mahasiswa yang kumlot itu rata-rata dari SBMPTN, sehingga anak-anak yang mungkin tahun ini belum lolos senam PTN-nya tidak kecil hati, Oh, ya ya. Prof, seperti itu. Terus. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau mau kita cukupkan dari teman-teman atau adik-adik yang mengikuti Zoom ini? Dari orang tua, boleh Pak? Oh, silakan, monggo. Sesi berikutnya. Dari Pak Sukiman. Pak Iman. Ya, monggo Pak Iman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Jamal yang saya hormati, pertama kami ikut bangga karena alumni dari SMA N5 bisa memimpin UNS, dan ini bagi anak-anak menjadi motivasi tersendiri. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Prof. Tadi sebenarnya sudah muncul di pertanyaan chat tadi, terkait dengan proses SNMPTN ini memang anak-anak agak gampang untuk masuk di UNS, karena selama ini cerita dari kakak-kakak seniornya itu tidak banyak yang diterima di UNS lewat jalur SNMPTN ini. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan UNS dari alumni SMA 5, ini bisa ada peluang lah nanti. Ini anak kami minat mau di UNS ini, Prof. Terus kemudian anak saya yang pertama ini sudah di UNS di kedokteran umum. Ini alhamdulillah sudah selesai koas, tinggal menunggu nanti pelaksanaan intensifnya itu. Mungkin Prof, untuk tadi yang ditanyakan grade itu maksudnya peringkat SMA N5 di UNS itu kira-kira seperti apa ini? Karena kok lewat jalur SNMPTN itu belum banyak yang diterima gitu. Terima kasih, Prof. Oke, monggo langsung Prof. Jamal. Oke, ini Pak Sinten tahu? Pak Burini ya. Pak Rini tulisannya Pak Sukiman. Pak Sukiman ya, Pak Sukiman. Pak Sukiman. Ya, Pak Sukiman mungkin bisa bercerita karena Pak Sukiman ini putranya masuk kedokteran UNS. Pertanyaan saya adalah, biyen rodo pinter apa ora, Pak? Alhamdulillah. Yang kedua, pertanyaan saya, ngibadahi piye, Pak? Terima kasih, Prof. Untuk anak saya yang pertama, kalau menurut penilaian saya dari sisi kemampuan memang bagus, Pak, karena dulu alumni dari SMA N3, terus anak saya itu diterima lewat jalur SBMPTN. Terus kemudian dari sisi ibadahnya ya alhamdulillah lah anak-anak kami. Kebetulan saya ini mengabdi di UIN, Prof. Oh, UIN. Oh, ya, salam untuk Pak Rektor UIN Jogja ya, yang baru. Ini yang nomor 3 ini kan ingin juga ikut kakaknya di UNS. Teori saya tadi, saya kembalikan kepada Pak Sukiman. Mengkombinasikan kerja keras dengan doa yang baik, ibadah yang baik. Saya kan berteori, saya tanya pada Sukiman, apa orang ibadah Pak? Apa kaya bapak nih gitu loh. Ini tadi. Jadi pinter saja kalau tidak dilambari dengan doa. Oh, lewar Pak. Ya Pak Edi nggih. Betul itu. Jadi bagaimana kemudian anak-anak kita yo kon sinau tenanan ning yo ndonga tenanan. Nah, kira-kira itu. Agama apapun itu, Pak. Saya itu di kampus dikatakan diterima oleh semua agama. Karena saya mengatakan, ini loh, kamu harus begini, harus begini. Agama apapun. Maka di UNS itu seluruh tempat ibadah ada di UNS, Pak. Tadi itu yang Bapak Ibu Presadi tadi, ada masjid, ada gereja, ada vihara, ada pura, ada 5-6 tempat ibadah ada di dalam satu wilayah yang paling berdekatan. Nah itu. Jadi ini kunci, Pak. Bagi saya loh ya. Tetapi teori saya tadi saya tanyakan dengan prakteknya Pak Sukiman cocok begitu. Itu kalau dengan Bu Fadiyah ya mesti cocok kan begitu.
Yang kedua, Cocok, Pak. yang kedua adalah lah rankingnya piye nek orang SMA. Saya mohon maaf Bu Fadiah dan Pak Sabto, saya tidak punya data yang komplit tentang itu. Artinya berapa yang dari SMA 5, yang ditompo dan sebagainya, saya nggak punya data itu. Yang jelas karena kami objektif, saka ngendi wae. Kuwi nek sing cocok, sing apik, sing pinter ya ketompo, kira-kira itu loh. Karena kan mesin-mesin semua Pak yang ada di situ. Betul. Jadi Aplikasi ya Pak ya. ya, Seperti aplikasi iya nilai ya, super standarisasi Pak. Jadi dari SMA 1, SMA 3 pun kalau tidak mengetahui ya tidak bisa membaca itu SMA 1 langsung ketompo, ya enggak. Iya SMA 5 adine Pak Jamal ketompo ya ora iso, kan begitu. Karena kita itu menggunakan IT, maka IT tadi rumus-rumus untuk menjawab itu ya sudah sesuai dengan perangkatnya. Tapi saya tidak punya data, misalnya saja tahun ini dari SMA 5 berapa, itu saya belum punya. Tapi insya Allah nanti saya akan coba saya lihat-lihat. Cuma begini, saya punya data Pak. SMA mana yang paling bagus di UNS tahun ini, saya punya Pak. Punya. Klaten itu ada yang bagus. Kebumen ada yang bagus. Setidak-tidaknya itu adalah indikatornya satu, kecepatan untuk studi. Yang kedua adalah IPK yang tinggi. IPK-nya 4, Pak. Ya, nah 4 kan ya wis top-topan toh ini kan begitu. Wah iya itu, mentok itu. Wis artinya kan kuantitatif lah. Tapi saya yakin, Pak, yang IP-nya tinggi cepat itu ibadahnya apik, Pak. Saya yakin itu. Dan mohon maaf, tidak lenggang kangkung. Maksudnya, ngene aku iso, ora mungkin. Tidak mungkin itu. Tidak ada juara Piala Champion itu yang tidak mempersiapkan dengan baik. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Misalnya Real Madrid, misalnya Bayern Munchen, misalnya ya, yang langganan juara Champion. Itu tidak mempersiapkan dengan baik, enggak ada. Dia pilih pemain-pemain terbaik, dia pilih pelatih terbaik, dia pilih stadion yang baik, dia pilih yang terbaik. Dia kerja keras, dia disiplin, dia menggaji tinggi, dia semuanya. Itu saja juaranya cuma 1, Pak. Yang lain sudah tersisih di 16 besar, di 32 besar, di 8 besar, kan begitu. Itu. Jadi memang bagaimana kemudian kita mengkondisikan, ya tadi itu, nyambut gawe tenanan, sinau tenanan, ning ibadah apik. Itu Pak Sabto. Terima kasih. Saya nanti sampai jam 3 saja ya, karena saya itu lelaki yang banyak di luar, maksudnya itu lagi panggilan Pak. Iya. Siap, Prof. Terima kasih sekali Prof. Jamal ini telah memberikan suatu inspirasi dan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak dan orang tua bisa mengambil informasi dan motivasi ini dengan sebaik-baiknya, Prof. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Ini Prof, untuk doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Zakir, adalah guru SMA Negeri 5 Yogyakarta. Mudah-mudahan nanti dengan doa ini kita semuanya mendapatkan berkahnya dan anak-anak bisa sukses untuk kedepannya. Amin. Monggo Pak Junaidi Zakir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mengakhiri acara sosialisasi perguruan tinggi negeri ini. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga dengan doa itu kita memperoleh banyak kemudahan dalam meraih cita-cita kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, Amin. muslimina wal muslimat, Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin. wa illam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, kami para siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta, khususnya kelas 12, saat ini berada di tahun akhir pendidikan kami. Banyak yang harus kami persiapkan untuk mengakhiri pendidikan kami ini dengan akhir yang baik. Akhir pendidikan dengan hasil yang tidak mengecewakan. Amin. Ya Rabb kami, di ujung waktu kami di SMA ini, waktu ternyata tidak cukup untuk menggapai semua kesempurnaan pendidikan kami. Amin. Kami merasa tidak memiliki daya dan kekuatan. Tanpa pertolongan-Mu, ya Allah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pada siang hari ini, kami bermunajat kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Anugerahkanlah kepada kami kemudahan memahami ilmu-Mu melalui Bapak dan Ibu guru kami. Amin. Dan ilmu-ilmu yang kami pelajari sebagai bekal prestasi terbaik kami. Amin. Kami menyadari Engkaulah yang maha tahu akan diri kami. Amin. Ya Rob, berilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kami. Amin. Ya Allah, dengan izin-Mu, mudahkanlah bagi kami untuk meraih impian Amin. dan cita-cita yang luhur kami. Amin. Untuk menjadi manusia yang senantiasa beribadah kepadamu, Amin. yang senantiasa memberi kasih sayang Amin. dan balasan kebaikan kepada kedua orang tua kami. Amin. Berilah kami rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kami, Amin. orang-orang di sekitar kami, masyarakat di sekeliling kami. Ya Rob, Amin. berilah kami rasa takzim dan rasa syukur kepada guru-guru kami Amin. yang telah memberi pendidikan dan pengetahuan kepada kami selama ini. Balaslah kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka lakukan. Amin. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat-sifat yang lemah, Amin. malas, Amin. penakut, Amin. dan kikir, agar kami mampu meraih sebanyak-banyaknya ilmu-Mu Amin. dan rezeki dari-Mu yang barokah Amin. untuk kami. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa bersemangat meraih ilmu-Mu Amin. dan meraih sebanyak-banyaknya kebaikan. Amin. Ya Allah, Ya Aziz, Amin. Engkaulah Zat yang berkuasa mengabulkan doa. Amin. Kabulkanlah doa-doa kami ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Rabbi zidni ilma Amin. warzuqni fahma. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Junedi Zakir. Dengan berakhirnya ditutup dengan doa ini, maka acara ini kita cukupkan. Tapi sekali lagi kami SMA Negeri 5 Yogyakarta dengan segenap keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih kepada UNS dan Prof. Jamal segenap Stikfa Akademika yang telah memfasilitasi pertemuan ini dengan luar biasa. Banyak sekali dari chat orang tua yang menginginkan kegiatan ini bisa berlanjut. Demikian bisa kami tutup untuk kegiatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kami selaku pembawa acara. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas ilmunya, mudah-mudahan barokah, sehat selalu Prof. Nggih, matur nuwun Bu Kepala Sekolah yang membesarkan kami. Amin. Nggih, kami tidak pernah lupa SMA yang terbaik itu SMA 5. Amin, Amin. 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 Terima kasih juga untuk Humas UNS Prof, luar biasa sekali. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak. Nggih. Mekaten saya mohon izin dulu ya Bapak Ibu. Siap. Iya Pak Prof. Pak. Maaf kalau ada hal yang saya sampaikan ada yang salah atau kurang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan. 2 jam terasa pendek untuk saya, tapi karena saya harus memimpin rapat jam 3 dan harus sholat asar dulu, kami harus undur diri. Insya Allah kita dipertemukan lagi di acara yang lain. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu Terima kasih. Fadia, Ya. Pak Sabto, Pak Edi, kemudian Pak Arif Jamal, dan rekan-rekan semua yang tadi sekitar 340 sampai 389 tadi. ya, hampir 400 begitu. Ya. Sesuatu yang luar biasa karena ini digerakkan oleh Ibu Fadiah yang luar biasa juga. Gitu. Semuanya menggerakkan Pak. Nggih. Terima kasih. Pekaten. Oke Bapak, nggih, Assalamualaikum kita juga izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.